Gimana suara aku udah kedengar dengan jelas belum? Sudah, Oke, thank you udah. Mungkin kamu sudah berapa orang yang hadir? Sekitar 20-an. Baik, tanpa berlama-lama lagi, berhubung sudah sesuai dengan timeline. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi kedokteran 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 hewan. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan seluruh peserta FABU Special Event yang saya banggakan. Nah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas rahmatnya pada kita semua, yang atas berkat dan juga izin beliau, kita telah berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan sehari belajar berbasis beasiswa unggulan dari ragam perspektif kumpul studi. Nah, teman-teman, acara ini dipersembahkan oleh komunitas Forum Awardi Beasiswa Unggulan ataupun biasa kita panggil FABU dan didukung oleh cemerlang.com sebagai bentuk apresiasi dan juga komitmen memperluas literasi dan juga mengembangkan kualitas persiapan para calon pendaftar beasiswa unggulan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berhadir dan juga yang telah on time. Nah, mungkin nanti akan ada beberapa orang yang akan masuk juga, mungkin ada beberapa kesibukan lainnya. Yang telah menyempatkan waktu, semoga kegiatan hari ini memberikan banyak manfaat. Dan juga jangan lupa dicatat semua hal-hal penting yang akan diberikan oleh pemateri kita pada hari ini, yang akan menjadi bekal untuk menyusun esai terbaik kalian, agar kalian nanti bisa lolos beasiswa unggulan. Nah, baik. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Arambe, awardee beasiswa unggulan tahun 2023 dari program studi sosiologi Universitas Syakuala. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan sebagai Master of Ceremony dan juga moderator yang akan memandu jalannya acara yang sudah selesai. Nah, baik teman-teman semua, untuk memastikan teman-teman semua ini hadir dan mendengarkan, aku pengen tahu dong teman-teman ini asal kampusnya dari mana, program studinya dari mana, dan juga dari kota apa. Coba komen di komentar. Asal kampus, program studi, sama daerahnya dari mana aja nih. Pengen tahu. Asal kampus kalian. Ayo, ayo. Teman-teman gimana? Ada yang dari kampus dari Sumatera? Universitas Airlangga, Kedokteran Hewan, Surabaya. Oke, selamat datang, Benta. Ada Universitas Udayana, Kedokteran Hewan. Kita absen dulu. Kedokteran Hewan Unhas dari Makassar hadir Kak. Ayo, lagi. Dari kampus Doktri ada kan? FKHUB dari Sidoarjo. Universitas Pendidikan Mandalika. Wow. Teman-teman pastinya yang hadir pada room kali ini pastinya dari kedokteran hewan semua ya. Karena wah, ada yang dari Universitas Syakula juga nih. Sama kayak pemateri kita pada hari ini. Miha Wielty. Nah, baik, bagus sekali teman-teman. Nah, teman-teman, aku juga pengen tahu nih, eh, siapa di sini yang pertama kali ikut Fabu? Coba ketik pertama di kolom chat. Aku pengen tahu. Sama yang udah langganan ikut kegiatan Fabu, mungkin boleh diketik langganan Fabu. Wow, banyak yang masih pertama kali ikut Fabu ya. Pertama. Oke, sangat senang teman-teman semuanya. Jadi Fabu ini merupakan eh, sebuah event organizer yang dimana mereka mengembangkan literasi dan juga pendidikan pada Mm-mm. seluruh calon awardee Fabu. Wow, ada yang udah langganan ikut kegiatan Fabu. Kemarin aku juga ada beberapa kali mentorin.
kegiatan Fabu mungkin ada yang udah pernah langganan ikut kegiatan Fabu, UKBI, Pancasila Fest. Kayaknya masih pertama semua. Alhamdulillah insight-nya bagus ya untuk pertama. Nah, baik teman-teman. Pasti teman-teman udah sabar nih untuk mendengarkan penjelasan dan juga pemateri dari narasum kita yang sangat amat keren hari ini. Beliau sangat sangat terkenal ya di kampus Universitas Syakuala pastinya dan juga merupakan role model. Baik hadirin sekalian yang berbahagia, kini tibalah kita pada sesi yang telah kita nantikan, yaitu pemaparan esai. Izinkan saya untuk membacakan biografi dari pemateri kita pada hari ini. Tunggu sebentar, teman-teman. Nah, baik teman-teman, hari ini pemateri kita atas nama Yuda Alfa Fernanda, sorry, adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syahkuala yang dipercaya mewakili rumpun ilmu kedokteran hewan dalam forum ini. Beliau dikenal luas setelah memimpin inovasi Carin, Ketamarindi, sampo herbal antibakteri dan anti jamur, berbahan dasar ekstrak daun asam jawa untuk perawatan kulit dan bulu kucing yang merah, Pak, dan mendapatkan medali emas pada ajang The Eight China Shanghai International Invention and Innovation Exhibition 2025. Wow, keren kali. Kompetisi ini merupakan kompetisi yang sangat amat bergengsi yang diikuti oleh 30 negara. Konsistensinya dalam riset terus berlanjut hingga kini. Lalu beliau terkenal juga keterlibatannya dalam bidang mikrobiologi, veteriner, produk perannya sebagai asisten laboratorium patologi FKUSK serta pengembangan produk terbarunya maupun derm, salt herbal, ekstrak, daun biji untuk mengatasi dermatitis pada kucing. Selain aktif pada riset dan inovasi, Yuda juga dikenal sebagai sosok komunikatif dan berjiwa kepemimpinan. Pada tahun yang sama, Yuda terpilih sebagai the first runner-up Duta Kampus Universitas Syahkuala, aktif sebagai speaker berbagai event serta meraih piagam rektor USK sebagai mahasiswa prestasi di bidang kewirausahaan dan milad USK ke-64. Capaian yang menegaskan dan juga menjelaskan ini merekam jejak bahwasannya yang dicapai oleh Yuda tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga mewujudkan gagasan menjadi karya nyata. Dia juga aktif berorientasi pada UKM, Mikropesa, FKH USK, dan UKM Duta Kampus. Melalui semua pengalamannya, Yuda ini meraih beasiswa unggulan dan juga peneliti mikrobiologi veteriner, inovator produk kesehatan hewan, hingga perwakilan kampus di ajang duta kampus. Yuda hadir dalam forum ini sebagai untuk berbagi perspektif dari rumpun ilmu kedokteran hewan. Bagaimana riset kreativitas dan kepercayaan diri dapat dirangkai menjadi esai yang bernilai dan juga berdaya. Nah, keren banget ya untuk rekam jejak dari narasumber kita pada hari ini. Mungkin udah nggak usah kita pertanyakan lagi bagaimana rekam jejak beliau. Beliau telah mewakili Indonesia untuk berkompetisi melawan 30 negara, negara lainnya, melakukan riset. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, mungkin Yuda gimana kabarnya Yuda? Halo Bang Raffi, Alhamdulillah sehat. Sehat. Bang Raffi gimana? Alhamdulillah sehat juga. Senang dapat berjumpa lagi ya. Kebetulan aku sama Yuda ini juga duta kampus. Juga satu kampus maksudnya. Jadi kita juga beberapa kali sering jumpa. Nah, Yuda ini seperti yang aku bilang tadi ya, dia terkenal di kampus, dia cukup famous karena memang duta kampus dan juga atas prestasi-prestasi akademiknya dan juga riset. Nah, Yuda mungkin boleh langsung kenalin diri dari perspektif Yuda aja dan juga langsung mulai. Oke, terima kasih sebelumnya Bang Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kenalin aku Yuda Alfa Fernanda. Aku adalah mahasiswa aktif pada S1 Pendidikan Dokter Hewan Universitas Syah Kuala.
sedikit bercerita tentang beasiswa unggulan. Aku ada fun fact nih teman-teman. Jadi kemarin pada saat pulang dari China memenangkan lomba tersebut, awalnya aku sempat ragu nih teman-teman untuk mendaftar beasiswa unggulan karena waktunya lumayan mepet, itu sisa 7 hari lagi gitu. Entah kenapa akibat banyak dorongan dari internal maupun eksternal dan merekomendasikan saya untuk ikut, akhirnya dalam waktu 7 hari saya bisa menuntaskan semua berkas administrasi beasiswa unggulan dengan penuh ketar-ketir gitu. Jadi teman-teman, salam kenal semua. Mungkin di sini ada, tadi udah aku lihat ya Bang Raffi, ada yang udah dokter hewan, senior, senior dan sejawat, dan ada juga nih mahasiswa S1, bahkan nanti ada yang join dari doktoral juga ya. Tapi tidak apa teman-teman dan kakak-kakak sekalian, di sini saya akan membahas secara general terkait perspektif di dunia kedokteran hewan. Nanti diharapkan teman-teman untuk bisa berdiskusi bersama kita terkait apa yang ingin kita bahas terkait persiapan beasiswa unggulan tahun 2026. Mungkin sekian, Bang Raffi. Oke, baik. Sebentar ya. Um, Sebentar ya, Yuda. Baik, sebelum kita ini kan modelnya nanti model-model diskusi aja. Mungkin Yuda, aku mau nanya nih. Yuda selama itu kan aku tahu bahwasannya dalam Yuda mendaftar beasiswa unggulan tuh baru balik dari Shanghai ya. Nah, baru balik Iya dari benar Bang. mungkin aku pengen tahu nih gimana perjalanan secara detail Yuda nih. Bagaimana eh, siapa sih yang memang ngajak Yuda buat daftar dan apa sih motivasi utamanya karena memang yang paling penting itu adalah bagaimana motivasi Yuda. Eh, di beasiswa unggulan ya Bang. Jadi teman-teman terkait sosok ya, kita bahas sosok inspirasi gitu. Sebetulnya kemarin pas saya pulang kompetisi itu saya sebetulnya tidak ada motivasi yang timbul untuk daftar apapun beasiswa. Karena saya pikir saya udah semester 5 dan itu nggak mungkin gitu ya Bang. Nah, cuma setelah saya baca panduan terbaru di tahun 2025 itu, dan alhamdulillahnya Kemendikbudristek buka untuk mahasiswa semester 5 gitu. Dan waktu itu ada satu orang teman dekat saya, itu sangat menyarankan dan sempat marah kepada saya kok nggak daftar gitu. Teman tersebut adalah teman satu prodi juga gitu ya. Jadi karena dorongan dari dia lah ya saya bisa melangkah sampai menjadi awardee beasiswa unggulan 2025 kemarin gitu. Berarti cukup cukup panjang memang karena waktu itu timelinenya maksudnya eh, ada syarat baru nih untuk mahasiswa semester 5 bisa daftar. Nah, Yuda, aku juga mau tanya gimana sih pastinya dengan semua pencapaian yang luar biasa pada Yuda hari ini pastinya ada tantangan dan juga kegagalan yang Yuda alami. Nah, saya sendiri mewakili rasa penasaran dari teman-teman, apa sih tantangan dan juga kegagalan terbesar seorang Yuda nih, hingga bisa sampai di titik sebesar ini.
Baik, berbicara tantangan itu pasti ada ya. Kita ada tantangan dalam menggapai sebuah mimpi, sebuah keinginan kita, tentunya harus ada yang dikorbankan gitu, Bang Api. Jadi, apa? Jadi tantangannya itu adalah ada yang dikorbankan gitu. Misalnya kan saya kemarin di kedokteran hewan, kita itu terkenal dengan istilah fakultas kalender hitam. Jadi kita nggak ada yang banyak dan organisasi juga gitu. Nah, jadi tentunya sangat sulit sebetulnya bagi mahasiswa kedokteran hewan untuk bisa berkecimpung di ekstra gitu Bang gitu. Jadi, namun aku sebagai orang yang suka tantangan gitu ya, suka berani tertantang gitu. Aku memutuskan untuk keluar dari zona nyaman tersebut dan memutuskan untuk mencoba berbagai hal di luar sana, termasuk salah satunya kompetisi, organisasi di luar maupun ikut salah satunya kemarin ke dalam duta kampus gitu. Jadi, menurut aku sih yang aku korbankan, ya aku ketinggalan banyak momen sih di kedokteran hewannya gitu. Di mana teman-teman aku itu rata-rata sibuk fokus ke bidang veteriner dan aku sedang mencari zona-zona nyaman, zona-zona di luar gitu, seperti di kewirausahaan gitu, di kompetisi gitu. Itu sih yang aku korbankan masa-masa di lingkungan FK-nya itu juga agak terkorbankan lah gitu. Oke, baik. Makasih Yuda. Berarti ada sesuatu yang dikorbankan sehingga ada beberapa titik itu pasti karena memang kesibukan di luar ya Yuda. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk Yuda untuk menyampaikan materi. Yuda tunggu sebentar untuk kita share screen-kan PPT-nya ya. Oke, mungkin aku boleh persilakan kepada Yuda Alfa Fernanda untuk menyampaikan materi yang memang sudah dinanti-nantikan oleh peserta kita pada hari ini. Kepada Yuda, aku persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator sekaligus MC kita dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas antusias dari teman-teman dan kakak-kakak sekalian dalam event kali ini yang berjudul Strategi dan Perspektif Esai Beasiswa Unggulan dari Sudut Pandang Ilmu Kedokteran Hewan. Sebelumnya, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, saya adalah mahasiswa S1 dan saya lihat di sini ada juga senior-senior dari dokter hewan dalam yang barangkali sekarang lagi menempuh jenjang magister maupun doktoral gitu ya. Tapi di sini kita diharapkan untuk bisa berdiskusi. Keaktifan teman-teman itu sangat saya harapkan dan di sini saya akan menjelaskan betul-betul general berdasarkan dari sudut pandang ilmu kedokteran hewan. Baik, langsung saja next, Bang. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait topik yang bakal kita sampaikan terkait esai di beasiswa unggulan, alangkah kita menjemput kembali basic atau pemahaman teman-teman terkait beasiswa unggulan. Nah, teman-teman, jadi beasiswa unggulan itu adalah program beasiswa atau pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi program ini ditujukan kepada seluruh mahasiswa jenjang S1 atau D4, S2, S3, guna mendorong lahirnya insan cerdas dan kompetitif. Jadi kita di beasiswa unggulan ada tagline resmi kita yang berbunyi mari masa depan sukses bersama beasiswa unggulan dengan menjadi insan yang cerdas dan kompetitif. Jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengingat kembali dari tujuan dari beasiswa unggulan tersebut yaitu menciptakan insan cerdas dan kompetitif. Next, Bang Raffi.
Nah, jenis-jenis beasiswa unggulan ini ada beberapa. Secara garis besar itu ada dua ya teman-teman, untuk penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Ada masyarakat berprestasi itu seperti kita, mahasiswa yang lagi menempuh pendidikan, ataupun teman-teman yang baru lulus SMA ingin mendaftar beasiswa unggulan gitu. Baik itu jenjang S1, S2, S3. Ada pegawai Kemendikbud atau Kemendikti, ini adalah ditujukan kepada pegawai-pegawai atau pegawai-pegawai negeri dari kementerian terkait yang ingin melanjutkan beasiswa ke jenjang lebih tinggi. Itu ada jalur khususnya untuk mereka. Kemudian ada untuk penyandang disabilitas, ini ditujukan kepada saudara kita yang difabel. Mereka itu ada line khusus ya teman-teman untuk mendaftar beasiswa unggulan. Dan ada juga teman-teman kita yang masuk melalui jalur penghargaan bangsa. Jadi maksudnya teman-teman kita yang pernah membela bangsa misalnya di kancah internasional atau mengharumkan Indonesia yang bersifat nasionalisme gitu teman-teman. Jadi mereka juga bisa masuk melalui jalur khusus. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan teman-teman masuknya ke jenis yang apa gitu. Next. Nah, alur seleksi beasiswa unggulan ini rata-rata sama ya setiap tahunnya. Semoga tahun ini tidak ada penambahan ya, karena kalau ada penambahan itu lumayan rumit, nggak tahu kan. Biasanya kan beasiswa ada psikotesnya gitu, ada wawancara satu, wawancara duanya. Dan alhamdulillahnya di beasiswa unggulan kita itu bisa dibilang simple ya teman-teman. Walaupun simple, tapi kita beratnya itu di jumlah pesaing teman-teman sekalian. Dari administrasi, wawancara, sampai ke kontrak itu cutnya itu langsung banyak gitu teman-teman. Jadi pertama itu ada pendaftaran dan ada seleksi administrasi. Di seleksi administrasi nanti bakal saya jelaskan di next slide untuk lebih detailnya. Mungkin buat teman-teman silahkan dicatat atau di screenshot aja juga boleh. Kemudian ada pengumuman administrasi. Sedikit gambaran teman-teman dari seleksi administrasi ini. Tahun lalu pengalaman tahun 2025 itu ada sekitar 63.000, kalau nggak salah ya 60 ribuan pendaftar gitu. Dan yang lulus administrasi itu cuma sekitar 6 ribuan teman-teman. Jadi cut-nya itu langsung banyak gitu ya teman-teman. Nah, setelah administrasi diumumkan, dilakukanlah seleksi wawancara untuk dengan tujuan memverifikasi dan memvalidasi segala administrasi yang telah teman-teman upload. Apakah sesuai enggak gitu ya teman-teman. Nah, di seleksi wawancara ini nanti di-cut lagi setengah, baru diumumkan hasil seleksi wawancara tersebut, dan kemarin menyisakan 2.600 awardee beasiswa unggulan tahun 2025. Dan setelah dinyatakan lulus, wawancara dan selanjutnya ada pembekalan dan penandatanganan kontrak. Ini baru bisa teman-teman dikatakan resmi sebagai awardee beasiswa unggulan dan mendapatkan benefit-benefitnya gitu teman-teman. Nah, berkas yang harus teman-teman persiapkan ini buat jaga-jaga ya teman-teman, barangkali ada teman-teman yang lupa dan tidak menemukan sumber terkait berkas-berkas, mungkin saya jemput lagi. Itu ada KTP bagi teman-teman, kemudian ada NPWP, ini bersifat enggak wajib ya, tapi kalau teman-teman ataupun kakak-kakak sekalian yang udah ada NPWP itu boleh dipersiapkan. Ada kartu tanda mahasiswa untuk mahasiswa yang lagi ongoing atau yang semester 3 ke atas. Ada letter of exception unconditional untuk mahasiswa baru atau bukti diterimanya teman-teman di kampus tersebut. Ini juga boleh alternatifnya pakai screenshotan kelulusan SNBP, SNPT maupun seleksi mandiri teman-teman. Ada surat keterangan aktif, itu diurus di bidang akademik. Ada KHS, ijazah dan rapot terakhir untuk S1 dan ijazah dan transkrip terakhir untuk mahasiswa S2, S3. Sertifikat UKBI dari Balai Bahasa, sertifikat bahasa Inggris untuk teman-teman yang lagi kuliah di luar negeri nih atau dengan tujuan luar negeri. Ada nih sedikit, ada rencana studi atau perencanaan studi khusus untuk program magister, dan ada proposal penelitian disertasi untuk program doktoral. Kemudian ada surat rekomendasi dari akademisi dan institusi. Nah, jadi untuk surat rekomendasi ini teman-teman perlu sebanyak-banyaknya lah kalau bisa teman-teman. Jadi silakan teman-teman minta ke dosen wali, ke kaprodi, ke dekan, bahkan semakin tinggi jabatan seorang yang memberi teman-teman surat rekomendasi itu jauh
lebih baik gitu teman-teman. Kemudian ada surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan. Ini bisa di-download nanti di laman web resmi beasiswa unggulan. Dan sertifikat prestasi akademik ataupun non-akademik ini opsional ya teman-teman. Nah, walaupun dikatakan beasiswa unggulan selama ini ada iming-iming aku tidak punya prestasi sertifikat, don't worry ya teman-teman, ternyata di persyaratannya itu bersifat opsional gitu. Jadi tapi sebaiknya diisi ya teman-teman, tidak harus sertifikat prestasi yang bersifat achievement. Bisa juga sertifikat prestasi yang bersifat partisipan, seperti teman-teman pernah volunteer, ikut kepanitiaan ini, dan untuk organisasi itu juga boleh ya teman-teman. Next, Bang. Nah, persyaratan khusus ini tiap jenjang itu beda-beda ya teman-teman. Untuk D4 dan S1 itu di tahun 2025 kemarin itu lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Artinya kalau untuk tahun 2026 ini masih sama seperti tahun 2025, berarti angkatan untuk S1 bisa mendaftar itu maksimal angkatan 2024, teman-teman. Kemudian memiliki surat keterangan aktif kuliah, IPK minimal 2,75, UKBI dengan predikat minimal itu madya di angka skor 418 sampai 577, serta sertifikat bahasa Inggris untuk teman-teman yang mau ke luar negeri ya. Itu bisa dilihat ITP-nya 500, IBT-nya 52, dan IELTS-nya itu 5,0. Dan membuat esai sesuai tema yang dikeluarkan gitu. Dengan jumlah 1000 sampai 1500 karakter gitu. Kemudian untuk S2 dengan usia maksimal itu 32 tahun untuk kakak-kakak yang mungkin baru masuk S2, dan 33 tahun untuk kakak-kakak yang lagi ongoing, artinya mungkin kakak-kakak magister yang lagi di semester 3 gitu ya. Sama juga punya harus ada LOA sama surat aktif kuliah, IPK S1-nya minimal 3, dan ini untuk magister, dan IPK S2 minimal 3 juga untuk program doktor. Serta UKBI minimal pendidikannya unggul. Yang untuk kakak-kakak S2 berbeda ya dengan di S1. Di S1 kita minimalnya madya, di S2 itu minimal unggul ya. Dan bahasa Inggris diperlukan dengan ITP 550, IBT 80, dan IELTS 6,5, serta memiliki esai dengan jumlah karakternya itu 1.500 sampai 2.000 kata. Tambahan persyaratan khusus untuk S2 itu ada rencana studi. Nanti saya telah menyiapkan satu slide nanti khusus untuk rencana studi, contoh format rencana studi untuk kakak S2 setelah saya survei di berbagai sumber gitu. Nah, ini tentunya ini disesuaikan dengan tema SI. Kalau tahun lalu itu tema kita itu adalah dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Biasanya tema ini tiap tahun beda-beda gitu. Next. Nah, untuk program studi S3 atau doktor ada sama seperti S2, cuman ada perbedaan pada usia maksimal itu 46 tahun dan 47 tahun. Kemudian juga ada tambahan pada proposal penelitian disertasi nah, di S3 ini teman-teman kakak-kakak sekalian soal disertasinya gitu. Next, Bang. Halo, Bang Raffi, boleh next? Halo, Bang Raffi. Baik teman-teman, sembari menunggu Bang Raffi kembali, mungkin ada keperluan mendesak mungkin ya. Jadi teman-teman untuk esai, karena kita hari ini fokus membahas esai, itu ada ketentuan tiap jenjangnya teman-teman. Di jenjang S1 tadi 1000 sampai 1.500. Nah, itu teman-teman perlu diperhatikan gitu ya. Lihat di Word teman-teman, nantinya teman-teman boleh menulis minimal 1.000 kata dan maksimalnya itu 1.500 kata.
Begitupun dengan teman-teman kakak-kakak dari S2 dan S3, esainya itu 1.500 sampai 2.000. Jadi kakak-kakak harus menulis minimal 1.500 dan maksimalnya 2.000 kata. Oke, Bang Raffi udah kembali, boleh next, Bang? Nah, siapa sih yang dicari oleh beasiswa unggulan? Nah, mungkin 3 poin ini telah saya rangkum setelah saya melihat berbagai background dan mengapa sih teman-teman saya yang lain itu lolos beasiswa unggulan gitu dari berbagai macam aspek teman-teman sekalian gitu. Jadi beasiswa unggulan ini pertama mencari mahasiswa atau siswa yang memiliki prestasi yang terverifikasi. Apa maksudnya? Jadi teman-teman harus memiliki prestasi, bukan harus sih, tadi kan opsional, tapi di sini yang mereka cari itu artinya ini yang diprioritaskan gitu. Nah, yang pertama prestasi yang terverifikasi maksudnya adalah prestasi teman-teman itu nyata, tidak bersifat deskriptif doang, dibuktikan dengan sertifikat maupun piagam penghargaan gitu. Kemudian teman-teman harus memiliki kapasitas intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, teman-teman diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, kecerdasan emosional yang matang, serta nilai-nilai spiritual yang kuat sebagai landasan karakter. Nah, khusus poin kedua ini, itu teman-teman nanti reviewer akan menilai dari bagaimana teman-teman menyajikan esai teman-teman gitu. Pemilihan kata, kesesuaian kaidah, serta ketepatan dengan tema, itulah yang menggambarkan kapasitas intelektual, emosional, serta spiritual teman-teman dalam menyelesaikan masalah yang diberikan nanti gitu. Masalah yang dimaksud adalah tema yang diberikan oleh panitia beasiswa unggulan gitu. Kemudian ada visi, mereka yang memiliki visi dan kontribusi untuk bangsa. Jadi, selain memiliki prestasi, kecerdasan intelektual, dan beasiswa unggulan, juga membutuhkan generasi-generasi yang siap berkomitmen untuk bangsa dan berkontribusi untuk bangsa melalui keunggulan mereka masing-masing. Gitu. Maka that's why event menulis ini hadir dari berbagai perspektif rumpun ilmu dan kita dari kedokteran hewan akan berbicara apa sih unggul kita, apa sih kontribusi yang akan kita berikan kepada bangsa Indonesia gitu. Next, Bang. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke topik inti kita pada hari ini karena ada tips menulis esai gitu. Sekarang kita mulai membahas esai lebih mendalam gitu, teman-teman. Jadi sebelum saya melangkah lebih jauh terkait esai, kita jemput lagi nih teman-teman kita belajar bahasa Indonesia lagi. Barangkali kita dulu di bangku SMA pernah belajar teks esai pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ilmu tersebut jangan dilupain teman-teman. Barangkali kalau ada teman-teman yang lupa, sekarang kita jemput lagi ya teman-teman. Jadi untuk esai, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ada berapa keywords yang harus kita perhatikan. Esai itu adalah karangan yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi teman-teman, esai itu adalah karangan yang berisi satu permasalahan yang diharapkan nantinya teman-teman bisa menguraikan masalah tersebut berdasarkan POV atau pandangan teman. Jadi dalam esai tidak ada opini yang salah. Itu nah justru yang dinilai adalah dalam beasiswa unggulan, esai bukan sekedar tulisan biasa, melainkan media strategis untuk menyampaikan pandangan, argumen, dan ditambah kontribusi serta komitmen calon penerima beasiswanya gitu. Jadi esai ini perlu teman-teman ketahui, esai dalam beasiswa unggulan ini, teman-teman harus memahami bahwa esai tersebut adalah representasi diri teman-teman yang tertulis dalam kertas gitu, teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bercerita itu ditulis di atas kertas gitu. Sebelum nantinya teman-teman validasi di tahap wawancara. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus membayangkan esai tersebut ada ini loh diri saya yang lagi ditulis gitu, teman-teman. Oke, Bang Rafi boleh lanjut? Nah, ketentuan esai di beasiswa unggulan itu sudah saya sampaikan juga tadi. Cuman yang harus diperhatikan adalah perlu teman-teman cek juknis terbaru
Nanti sesuaikan dengan tema dan ketentuan yang terbaru ya teman-teman, karena tidak menutup kemungkinan tahun ini juga ada perubahan gitu. Oke, boleh next, Bang. Nah, kita lanjut ke kaidah penulisan esai. Jadi kita harus belajar juga beberapa kaidah dalam menulis esai. Nah, yang pertama itu adalah satu gagasan utama atau thesis statement yang fokus dan mendalam. Jadi apa artinya teman-teman? Jika kalau teman-teman diberikan tema secara umum oleh penyelenggara, teman-teman harus mencari satu topik yang lebih spesifik ini teman-teman untuk dibahas. Saya contohkan, tahun lalu tema kami adalah dampak penggunaan teknologi terhadap karakter di era digital. Itu kan temanya secara umum masih teman-teman. Nah, kemarin saya itu menspesifikkan pembahasan saya terkait pengaruh penggunaan AI terhadap karakter di era digital. Jadi saya ambil lagi dari teknologi, ambil teknologi digital, dan ambil lagi pembahasan khusus di penggunaan AI. Jadi saya membahas fokus mendalam mengenai AI tersebut dari awal hingga akhir. Nah, penyusunan ideologis dan sistematis dari pendahuluan hingga penutup. Jadi esai ini ada strukturnya yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Teman-teman harus menulis berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan tersebut. Harus ada pembukaan, isi, dan penutup. Serta ada koheren antar paragraf. Jadi hubungan yang jelas. Maksudnya adalah teman-teman dalam menulis esai dari awal hingga akhir itu harus ada hubungan yang jelas antar paragraf. Artinya setiap paragraf tersebut tidak boleh bersifat individual gitu. Misalnya dari paragraf pendahuluan ke paragraf satu kedua itu harus ada hubungan, dua ketiga harus berhubungan lagi dan seterusnya. Tuh, jangan sampai ada yang membahas secara terpisah gitu. Next, Bang. Nah, lanjut kaidah tulisan keduanya itu terkait objektif dan bahasa. Nah, dalam menyajikan esai, kita berargumen atau berpendapat itu haruslah disertai dengan data, fakta, serta teori yang relevan. Nah, jadi teman-teman, jadi dalam menyampaikan argumen, kita tidak boleh menyampaikan argumen kita sendiri, tapi juga based on fakta, data, dan teori. Di mana didapat? Banyak teman-teman. Kalau teman-teman mau ngambil data, data nasional itu bisa pakai BPS, kementerian yang relevan gitu. Untuk fakta, itu teman boleh, kalau kemarin aku sempat nge-screenshot atau mendengarkan redaksi berita dari YouTube. Itu boleh teman-teman. Jadi redaksi tersebut teman-teman narasikan nanti di dalam esai gitu. Dan teori yang relevan ini biasanya dari para ahli ataupun maupun dari jurnal-jurnal yang relevan. Itu boleh untuk memperkuat argumen teman-teman. Kemudian hindari opini tanpa dasar atau tanpa argumen yang sesuai dengan poin sebelumnya. Kemudian gunakan bahasa efektif, jelas, dan hindari bahasa ambiguitas. Nah, ini juga sering terjadi kesalahan dalam penulisan esai yang saya temukan teman-teman dalam membimbing beberapa calon-calon yang juga mau mendaftar tahun ini, itu menggunakan bahasa yang tidak sesuai EYD gitu teman-teman, atau bahasanya terlalu boros. Itu banyak. Mungkin sejauh ini ada yang itu ya, yang menulis karena ada minimum 1.000 kata, jadi demi 1.000 dibikin bahasa yang berulang-ulang gitu. Itulah maksudnya bahasa yang tidak efektif gitu. Dan harus jelas serta hindari ambiguitas. Jadi ambiguitas ini biasanya sering terjadi pada istilah-istilah bahasa serapan atau bahasa asing. Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan bahasa asing nantinya silakan buka lagi KBBI, apa sih bahasa serapan yang udah tervalidasi oleh Balai Bahasa gitu. Next. Nah, kita lanjut ke kaidah penulisan yang ketiga, yaitu koherensi dan analisis. Nah, jadi dalam penyajian esai tersebut ada bersifat koheren dan kohesif. Apa artinya? Koheren dan kohesif itu adalah setiap paragraf memiliki satu ide pokok dan kohesif dan ide pokok tersebut diharapkan diuraikan lagi menurut opini teman-teman. Jadi ada
ide pokok dan ada kalimat penjelas gitu. Sama seperti menulis sebelum kita pada umumnya ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Nah, gunakan kata penghubung yang tepat untuk alur yang mengalir, seperti lalu, kemudian, itu harus perlu dipelajari lagi dan harus ditempatkan gitu ya posisinya teman-teman, serta kritis dan analitis. Next. Dan ada kaidah penulisan yang terakhir, ada orisinalitas dan relevansi. Tulisan orisinal hasil pemikiran sendiri. Nah, jadi ini ya teman-teman, kalau teman-teman mau menulis esai, sebetulnya saya tidak menyalahkan teman-teman menggunakan AI favorit teman-teman, tapi sebaiknya AI tersebut cukup digunakan untuk membantu mengkerangkakan pikiran teman-teman gitu. Itu pun kalau teman-teman buntu nih dalam mengembangkan pola-pola penyajian esai teman-teman. Boleh, cuman jangan sampai esai yang membuatkan eh, maaf, jangan sampai GPT ataupun AI yang membuatkan full essay teman-teman sekalian gitu. Cukup menggunakan AI untuk membantu kerangka berpikir teman-teman gitu. Karena nanti ada kejadian yang kedeteksi nih sama AI detektor, itu juga fatal ya teman-teman. Jangan karena prestasi teman-teman udah bagus, portofolio berkas teman-teman bagus, karena ada ketahuan sedikit itu teman-teman jadi gagal gitu. Kemudian ada sitasi. Nah, sitasi yang dimaksud ini adalah, ini teman-teman tadi di slide sebelumnya saya ada bilang, harus berdasarkan fakta, data, dan teori, itu teman-teman harus letakkan sitasinya gitu. Dan juga bikin referensi juga nanti di bawah dengan gaya APA dan segala macamnya gitu. Dan terakhir adalah isi esai harus relevan dengan tema yang diberikan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Esai kita menulis harus relevan dengan tema yang diberikan, jangan keluar dari zona tersebut. Nah, sedikit bercerita teman-teman, kemarin aku kesulitan karena berbeda dengan beasiswa unggulan 2024, temanya itu kontribusiku untuk Indonesiaku. Jadi tema mereka di tahun 2024 itu enak teman-teman. Jadi mereka bisa membawa langsung keunggulan program studi mereka ke esai. Sedangkan di 2025 langsung berubah ke pengaruh dampak teknologi digital terhadap karakter gitu. Saya pikir-pikir itu bagaimana relevansinya dengan kedokteran hewan. Bagaimana saya menjual kedokteran hewan di sini. Itu adalah PR yang besar juga bagi saya kemarin gitu. Cuman tidak apa, nanti saya akan coba membedah esai saya di sini juga. Nanti saya ada sesi pembedahan esai. Next, Bang Raffi. Nah, selanjutnya kita bahas kerelevansian dunia kedokteran hewan dengan beasiswa unggulan. Mungkin teman-teman kita di kedokteran hewan kita punya semboyan resmi profesi dokter hewan yang berbunyi manusia meriga satwa sewaka, yang mencerminkan dedikasi untuk melayani manusia, hewan, dan dunia gitu. Jadi maksudnya adalah mengabdi pada kesehatan manusia melalui kesejahteraan hewan. Jadi itulah semboyan yang kuat sebetulnya kita pegang untuk menulis esai beasiswa unggulan, karena semboyan ini itulah inti kita berkecimpung di dunia kedokteran hewan gitu. Nah, teman-teman, setelah saya research beberapa sumber dari internet, ternyata untuk saat ini dunia kedokteran hewan memiliki peran yang cukup strategis dalam kontribusi terhadap bangsa. Yang pertama itu mencakup keamanan pangan dan rantai produksi hewani. Jadi poin ini itu selaras dengan kontribusi kita dalam penyediaan pangan yang hygiene. Sesuai pola kita, prinsip kita itu ASU atau aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi kita dapat memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia melalui ketahanan dan keamanan pangan gitu. Itu lumayan urgensi untuk saat ini teman-teman, mengingat situasi geopolitik yang tidak lagi baik-baik saja, itu keamanan dan ketahanan pangan itu jadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan gitu.
Kemudian ada pengendalian penyakit zoonosis atau penyakit dari manusia ke hewan ataupun sebaliknya. Ini merupakan peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena dalam penyakit zoonosis kita profesi veteriner menjadi garda terdepan dalam pengendaliannya. Karena rata-rata penyakit zoonosis itu lahir dari hewan-hewan baru ditularkan ke manusia. Jadi nanti teman-teman pilih topik berdasarkan peran strategis yang telah saya sampaikan ini. Kalau ada yang lain itu juga boleh, tapi ini adalah rekomendasi yang saya berikan karena relevansi untuk saat ini gitu. Kemudian ada penguatan ekonomi peternakan nasional. Jadi kita juga dapat memberikan kontribusi dalam penguatan nilai ekonomi bangsa. Lah, kita kan anak kesehatan hewan gitu. Apa sih hubungannya dengan ekonomi? Jadi teman-teman, kita dokter hewan juga mempelajari ilmu reproduksi ternak. Kita harus dicanangkan menciptakan ternak yang unggul sehingga kita dapat mengurangi nilai impor dari sapi-sapi mungkin yang telah kita impor dari Aussie, Jepang dan segala macam itu diharapkan kita nanti dokter hewan mampu meningkatkan kualitas ternak dan juga bernilai jual secara internasional. Jadi itu juga merupakan janji yang dapat kita berikan dalam menulis esai ya teman-teman. Kemudian ada konservasi satwa liar. Ini juga menarik, mungkin tidak seunik yang di atas, tapi ini memiliki kespesialan tersendiri bagi mata reviewer teman-teman, di mana konservasi satwa liar ini merupakan identitas bangsa Indonesia, karena kita di Indonesia punya banyak satwa-satwa endemik, bahkan yang ada di satu daerah tertentu itu merupakan daya tarik tersendiri bagi bangsa Indonesia. Jikalau kita kaitkan lagi nanti keberagaman satwa liar tersebut juga berkaitan dengan sektor lainnya yaitu sektor pariwisata gitu teman-teman. Jadi konservasi satwa liar saya rasa itu juga strategis untuk saat ini karena keunikan dan selling point-nya gitu teman-teman. Dan yang paling penting adalah riset dan inovasi berbasis One Health atau berbasis inovasi. Nah, ini mungkin riset dan inovasi ini mungkin lebih ditekankan untuk kakak-kakak dari magister maupun doktor karena emang hilirisasi pendidikan ke atas itu kan lebih ke riset gitu. Jadi tapi untuk teman-teman S1 kalau emang mau mengangkat riset seperti saya itu juga boleh dalam esai beasiswa unggulan. Jadi semua peran ini menjadi argumen yang kuat yang dapat diangkat dalam esai beasiswa unggulan. Mungkin teman-teman boleh ditekankan lagi. Ini adalah rekomendasi yang dapat saya berikan. Teman-teman dari kedokteran hewan kita kan luas gitu aspek pembahasan kita. Jadi teman-teman mau berkontribusi kepada bangsa melalui sektor apa gitu. Oke, next, Bang Raffi. Nah, selanjutnya saya akan membahas struktur esai yang baik. Ini saya contohkan esai saya langsung ya. Mungkin nanti saya dapat bisikan dari panitia kemarin, silakan disiapkan esainya. Nah, nanti di sini saya tayangkan langsung ya teman-teman biar teman-teman bisa langsung lihat gitu. Mungkin esai ini tidak seprofesional banget gitu, tapi bolehlah untuk dijadikan patokan gitu. Kita mulai dari bahas struktur yang pertama itu pendahuluan. Jadi pendahuluan itu sama seperti kita menulis makalah, teman-teman. Harus ada apa? Agensi atau alasan mengangkat tema, menyertai data dan fakta pendukung, serta boleh ditambahkan perkenalan pribadi sebagai latar belakang. Di sini saya contohkan, teman-teman. Saya mengangkat, ini tema kami, 2025 itu dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Dan saya mengambil judul Artificial Intelligence atau AI dan pengaruhnya terhadap nilai dan karakter pelajar di era digital. Gitu. Nah, sebelum saya memulai pendahuluan saya, ini biasanya diajarkan oleh awardee-awardee yang lain, itu kita kasih hook gitu teman-teman, atau pendapat-pendapat teori. Ini saya menggunakan kata-kata seperti tanggung jawab, empati, dan privasi merupakan bagian dari kosakata etika digital yang wajib dimiliki oleh setiap warga digital. Ini dari Prof. Carles, pakar etika digital. Jadi teman-teman boleh nambahin nanti di sini hook yang menarik sehingga dengan adanya hook tersebut reviewer tertarik membaca lebih dalam isi esai teman-teman. Nah, kemudian
Di awal saya menyampaikan data survei McKinsey Global Institute 2023. Itu saya ambil dari data internasional dulu, teman-teman. Jadi, kalau kita mau menyajikan sebuah data, saya sarankan teman-teman menggunakan data internasional terlebih dahulu, di mana saya ini mengangkat data dari Asia Tenggara, teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman selanjutnya kita harus juga melampirkan data yang relevan terkait nasional untuk bangsa Indonesia. Mungkin boleh saya bacakan. Ini saya ambil dari redaksi, teman-teman. Jadi menurut redaksi yang diterbitkan oleh TVRI News pada tanggal 12 Desember 2024, Menteri Kominfo RI mengungkapkan bahwa saat ini sebanyak 87% pelajar Indonesia menggunakan AI untuk mengerjakan tugas. Nah, baru teman-teman masuk ke opini teman-teman sedikit di sini yang mengantarkan kenapa sih topik ini urgensi diangkat, wajib kita bahas sekarang gitu. Nah, selanjutnya, teman-teman setelah ada satu paragraf pengantar seperti ini, itu teman-teman boleh memperkenalkan diri, background, berdasarkan latar belakang. Nah, seperti ini sekilas tentang saya dan adalah sedikit tentang diri kita. Karena ini seperti yang saya bilang tadi, essay ini adalah cerminan ketika kita bercerita namun versi tulisan gitu, teman-teman. Next, Marvin. Nah, di bagian esai, kita bahas ke bagian pembahasan. Ini bersifat uraian urgensi. Bagian esai ini harus menguraikan urgensi tema secara mendalam, dapat digunakan beberapa pola. Jadi teman-teman dalam penyajian esai ada beberapa pola yang dapat kita pilih. Yang pertama itu adalah pola kronologis, sebab akibat, ataupun problem solution. Dan banyak lagi pola gitu teman-teman. Pola umum khusus, khusus umum gitu. Jadi seperti yang saya gunakan dalam penyajian esai saya menggunakan pola kronologis. Jadi kalau kita menggunakan pola kronologis, jadi kita menguraikan esai itu harus berdasarkan runtutan waktu yang jelas. Seperti ini saya menjelaskan dari saya SD, SMP, SMA, bahkan sampai saya kuliah gitu. Tapi tetap relate dengan tema gitu. Seperti ini teman-teman. Di bangku perkuliahan saat ini, saya menyadari ada satu permasalahan karakter yang saya temukan dan harus saya selesaikan. Nah, jadi saya di sini menyampaikan permasalahan gitu. Setelah itu, karena kemarin saya sempat kebingungan karena kita di kedokteran hewan itu sulit untuk merelatekan dengan AI gitu. Nah, di sini saya mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi di dunia kedokteran hewan yang betul-betul saya alami sendiri. Ini sebagai saya tunjuk aja ya bunyinya sebagai contoh di dalam perkuliahan S1 Pendidikan Dokter Hewan, permasalahan pembelajaran digital yang bertumpu pada AI gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa rumpun ilmu kedokteran hewan merupakan sains yang berbasis penelitian dan literatur. Nah, jadi kemarin saya melihat kondisi situasi di mana termasuk saya juga ya, teman-teman, di mana rata-rata mahasiswa ini udah bergantung sepenuhnya kepada AI. Bahkan seperti membuat makalah itu diserahkan kepada AI semua, itu juga mengancam critical thinking kita sebagai dokter hewan. Sedangkan kita dokter hewan dituntut untuk belajar berdasarkan literatur dan penelitian yang jelas gitu. Jadi itulah agensi yang saya angkat kemarin. Next, Bang. Nah, di bagian isi juga harus menawarkan solusi dari permasalahan. Nah, jadi teman-teman setelah membahas urgensi, mengenalkan masalah, nggak mungkin dong kita menjelaskan masalah doang, tentunya kita harus memberikan solusi dari permasalahan. Nah, secara pribadi dulu nih teman-teman. Nah, kemarin karena permasalahan tersebut di kedokteran hewan seperti itu, saya membahas satu paragraf mengenai solusi yang ditawarkan. Saya mencoba mengendalikan pengaruh teknologi di tas ini. Cara saya adalah mengikuti berbagai kegiatan gitu teman-teman, ikut ini, ikut seminar itu boleh dilampirkan gitu teman-teman. Kira-kira apa sih yang kegiatan produktif yang dapat teman-teman lakukan untuk mengasah critical thinking dari teman-teman gitu. Next. Nah, di bagian isi juga dapat menambahkan komitmen yang relevan dengan tema. Jadi
ini adalah, menurut aku ini adalah kunci yang dapat meloloskan kita ke beasiswa unggulan. Jadi kemarin teman-teman, seperti contoh esai aku berikut, melalui program beasiswa unggulan ini saya berkomitmen untuk memberikan solusi dan cara yang nyata untuk permasalahan. Jadi setelah kita bahas masalah, kita berikan solusi, kita tawarkan apa sih kira-kira kontribusi kita nanti ke depan gitu. Nah, seperti saya berikut, pemetaan sosial media sebagai wadah edukasi terkait tips dan cara menggunakan AI dengan bijak. Di sini saya bertindak sebagai agen perubahan dengan memanfaatkan akun TikTok saya yang pernah saya rintis dan mendapatkan sekitar sekian pengikut. Tuh, jadi teman-teman di sini diharapkan memberikan komitmen yang betul-betul logis dan dapat diterima dengan mudah gitu teman-teman. Jangan gunakan contohnya seperti ini. Dengan ini saya berkomitmen untuk tidak menggunakan AI dalam mengerjakan tugas. Itu kan opini teman-teman. Jadi kalau bisa sertakan tindakan yang jelas serta aksi yang nyata lah gitu teman-teman yang dapat mereka terima gitu. Seperti poin satu yang saya berikan ini. Kemudian yang kedua itu boleh secara umum lagi aktif secara pribadi serta mendukung dan mengajak teman-teman saya untuk mengikuti program terkait dengan pengolahan digital, pemanfaatan AI yang dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi kita mengikuti berbagai kegiatan yang produktif dalam pengolahan digital gitu. Dan yang terakhir ini saya cantumkan juga bertekad menggunakan digital dan AI secara benar sesuai dengan pedoman penggunaan Gen AI. Jadi dari kementerian telah sempat menerbitkan Gen AI kemarin. Jadi artinya apa teman-teman? AI itu bukan berarti tidak boleh digunain gitu, tapi dikelola dengan benar dan ada pedomannya gitu. Next. Nah, ini sedikit tambahan ya teman-teman, dan perspektif sebagai mahasiswa kedokteran hewan. Jadi teman-teman tadi di bagian solusi, teman-teman menyampaikan beberapa kegiatan produktif misalnya. Nah, di sini teman-teman juga dapat menambahkan bagaimana sih perspektif teman-teman sebagai mahasiswa kedokteran hewan gitu dalam mengatasi kecanduan AI gitu. Misalnya teman-teman aktif di riset gitu. Jadi teman-teman dalam riset itu dengan riset, saya terus mengasah critical thinking saya dengan membaca literatur. Namun saya tidak menutup kemungkinan menggunakan AI sebagai petunjuk arah saya untuk mengkerangkakan pikiran. Itu boleh dikembangkan seperti itu, teman-teman. Seperti aku, ya teman-teman dapat baca di slide. Itu adalah perspektif aku sebagai kedokteran hewan. Oke, boleh next, Mas? Dan terakhirnya tentunya ada adanya penutup atau penegasan ulang dan kalimat yang kuat. Jadi penutup itu teman-teman harus menegaskan kembali gagasan utama dan harapan ke depan. Akhiri dengan kalimat penutup yang kuat dan berkesan. Seperti ini. Dan juga beri kalimat penutup lagi teman-teman. Seperti ini. Saya siap menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah. Mungkin teman-teman itulah sedikit contoh esai yang dapat saya paparkan. Ini perspektif saya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau mengembangkan esai dalam bentuk pola penyajian yang lain itu disilahkan. Next, Bang. Nah, ini mungkin untuk sedikit tambahan untuk kakak-kakak yang lagi menempuh magister di bidang veteriner. Itu saya kemarin sempat mencari beberapa referensi untuk contoh proposal rencana studinya. Jadi ada terdiri dari cover yang berisi identitas diri, program studi, dan perguruan tinggi tujuan. Kemudian di situ ada program studinya, teman-teman kakak-kakak juga harus menjelaskan apa sih keunggulan program studi tersebut. Ini relatekan lagi dengan kontribusi kepada bangsa, institusi penyelenggaranya apa, kampusnya apa, lokasinya di mana, total SKS-nya dari awal sampai akhir berapa, serta akreditasinya apa. Kemudian ada topik rencana tesis kakak. Jadi dalam rencana studi tersebut ada mini proposal tesisnya lah gitu. Tapi nggak sekompleks itu. Jadi ada isinya latar belakang,
rumusan masalah, manfaat, metode penelitian, dan luaran penelitian. Ada rencana studi, durasi pendidikannya berapa, konsentrasi yang bakal dipilih apa, jadi kakak-kakak mau memperdalami bidang apa dari magister tersebut, dan daftar mata kuliahnya juga dapat disajikan di sana. Ada rencana aktivitas, kira-kira selama magister ada rencana kegiatan penunjang apa sih yang bakal kakak lakuin gitu. Seperti asisten research, profesor, conference, dan segala macam itu juga boleh dilampirkan. Jadi, dan ada implementasi hasil studi. Rencana penerapan ilmu setelah lulus. Jadinya di sini, setelah magister, kakak-kakak semuanya mau mengaplikasikan ilmu yang dapat itu pada bidang apa? Apakah sebagai tenaga pengajar, peneliti, dan segala macamnya. Dan yang paling penting di sini adalah biaya studi. Silakan dirincikan biaya pendidikan, biaya hidup, biaya penunjang, bahkan biaya research sampai publikasi itu juga boleh dimasukkan ke dalam proposal tersebut. Dan ada kesimpulan, penutup berisi kesimpulan dan harapan. Next. Nah, di sini saya ada tips nih teman-teman, sedikit tips lagi ya. Kita udah di penghujung juga. Jadi berapa tips yang aku pakai kemarin adalah menggunakan pendekatan SMART. Apa sih SMART gitu? Jadi ada S, spesifik, M, measurable atau terukur, achievable, berdampak, relevan itu relate gitu teman-teman dengan tema, serta time bound, jelas waktunya gitu. Jadi hindari pernyataan umum, tunjukkan rencana konkret yang dapat diukur keberhasilannya gitu. Ini teman-teman mungkin pernah ikut pengabdian misalnya. Nah, di situ teman-teman tidak boleh menjelaskan pengabdian doang. Saya pernah ikut pengabdian ini gitu. Jadi teman-teman harus jelaskan secara spesifik pengabdiannya apa, seberapa terukur, seberapa berdampak, seberapa relate gitu. Dan waktunya jelas gitu teman-teman. Kemudian ada jujur dan otentik. Nah, jadi teman-teman menulis esai itu jangan diada-adain gitu. Jadi tulislah betul-betul berdasarkan pengalaman sendiri, opini sendiri. Jangan ditambah-tambah ataupun dibuat-buat gitu teman-teman. Dan otentik. Otentik ini maksudnya itu teman-teman bersifat unik gitu, bersifat berbeda dengan calon awardee lain. Karena semakin unik teman-teman, semakin tertariklah reviewer untuk membaca. Kemudian minta masukan dari dosen atau senior. Jadi diharapkan setelah menulis esai, itu teman-teman jangan langsung submit. Sebaiknya itu didiskusikan dulu dengan orang. Suruh orang membaca tulisan kita, siapapun gitu. Dan minta pendapat dari dia bagaimana tulisan aku nih, udah cocok belum? Udah sesuai belum? Atau ada yang salah nggak? Ada yang kok. Itu juga boleh. Dan yang paling penting mulai lebih awal, jangan tunggu deadline. Nah, jadi teman-teman, begitu nanti tema udah keluar, itu langsung gas tancap buat nulis. Jangan tunggu deadline, karena semakin lama kita menulis esai ini, semakin banyak peluang koreksi dan kita makin prepare untuk menjadi awardee beasiswa unggulan 2026. Next, Marafi. Nah, sampailah kita di slide terakhir. Perlu saya sampaikan kepada kakak-kakak dan teman-teman semua, sebagai sebagai mahasiswa di bidang kedokteran hewan, sudah menjadi modal yang kuat untuk kita semua berjuang di beasiswa unggulan, selaras dengan semboyan resmi kita, Manusia Briga Sarwaswaka dan Viva Veteriner Indonesia. Mungkin sekian penyampaian sedikit materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, baik. Terima kasih Yuda atas sesi yang sangat inspiratifnya pada hari ini. Semoga ilmu dan juga pengalaman yang dibagikan kepada para peserta hari ini akan masuk dan mereka akan lulus beasiswa unggulan baik itu tahap 1 dan juga tahap 2. Amin. Nah, baik teman-teman, kita saat ini memasuki dan juga telah selesai sesi pemaparan. Nah, untuk sesi selanjutnya tuh kita ada sesi tanya jawab. Nah, teman-teman, waktu yang tersedia ini hanya sekitar 20 menit.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin boleh raise hand untuk menuliskan pertanyaannya, atau mungkin boleh ngomong langsung. Ayo yang mau tanya, kapan lagi bisa jumpa Yuda? Sebaiknya langsung speak ya Bang Raffi. Ya, langsung speak aja. Saya tidak tahu jawabannya Bang, maaf ya. Ayo teman-teman, kita lagi buka sesi tanya jawab nih. Sepertinya di kolom komentar udah ada satu nih Kak. Gimana? Di kolom komentar udah ada yang bertanya sepertinya. Wait. Oh, nah, ini ada pertanyaan Jessica. Jessica mungkin mau speak up atau di chat aja? Chat aja. Nah, baik Yuda, pertanyaannya tuh adalah, Kak, buat mencari sumber jurnal atau artikelnya gimana, Kak? Oke, oke. Sebelumnya terima kasih ya Kak Jessica. Cara mencari sumber jurnal atau artikelnya gimana? Jadi dalam nulis tadi kan sempat saya menyampaikan bahwasanya beberapa sumber itu dapat berupa teori ahli atau dari artikel jurnal, dapat juga dari data gitu. Nah, kalau untuk jurnal itu sama seperti biasa kita kuliah ya. Kita kuliah kita pakai Google Scholar mungkin, pakai bantuan GPT juga boleh atau cloud. Itu saya juga pakai cloud sekarang kemarin karena sumbernya jelas gitu ya. Tapi kita betul-betul mencari sumber tersebut, cari jurnalnya, cari filenya gitu, biar jelas dan tervalidasi gitu. Jadi gitu ya. Kalau untuk mencari data itu Kak Jessica boleh buka situs resmi dari kementerian atau biasanya yang paling pemegang data kita kan BPS gitu, Badan Pusat Statistik Nasional. Nah, kalau yang data kesehatan contohnya pakai WHO gitu. Atau data veteriner contohnya itu pakai Kementerian Pertanian. Jadi sesuaikan dengan tema gitu, sesuaikan dengan urgensi topik yang teman-teman angkat gitu. Jadi gitu ya sedikit. Ya, benar. Mungkin aku ambil alih lagi ya. Jadi Jessica untuk pengambilan sumber jurnal itu ada banyak beragam. Tapi paling biasa yang aku gunakan tuh APA edisi 7. Itu juga mungkin nanti bisa nih baca buku. Buku digitalnya itu boleh dimasukkan ke AI, terus minta dibuatkan sumber jurnal APA versi edisi ketujuh. Nah, begitu juga. Mungkin teman-teman yang lain boleh jangan ragu bertanya, karena mungkin nanti pertanyaan kalian mewakili beberapa orang. Nah, ada lagi nih yang nanya. Dari Alika Vifta Amanah. Udah, bagaimana cara kita memastikan bahwa esai yang kita tulis itu sudah benar-benar sesuai dengan tema? Apakah dengan pemberian latar belakang dan batasan masalah atau gimana, Pak? Baik dari Kak Alika, Vivta Amanah, bagaimana cara kita memastikan bahwa esai yang kita tulis itu sudah benar-benar gitu ya dan sesuai dengan tema? Apakah dengan pembelian latar belakang dan batasan masalah itu bagaimana gimana Kak? Nah, jadi maksud yang saya sampaikan tadi adalah kita harus menulis sesuai tema nih, sesuai tema yang diberikan oleh penyelenggara. Tentunya dong kita harus memberikan batasan gitu teman-teman. Batas yang dimaksud adalah kalau teman-teman misalnya dalam tema tahun lalu kami itu membahas dampak teknologi digital terhadap karakter di era digital. Itu kan masih luas nih teman-teman, masih luas banget nih cakupannya. Teknologi itu banyak gitu. Teknologi digital itu banyak lagi, ada yang komputer, telekomunikasi dan lain segala macamnya. Dan pilihlah satu topik yang menurut teman-teman itu urgensi untuk dibahas saat ini. Salah satunya adalah penyalahgunaan penggunaan AI gitu teman-teman.
Jadi teman-teman dengan memberikan kata AI, itu artinya teman-teman udah memberikan batasan gitu terhadap pembahasan teman-teman. Jadi dari awal hingga akhir teman-teman akan fokus membahas penyalahgunaan AI gitu terhadap karakter gitu. Gitu ya. Mungkin dari Kak Lika ada yang belum sampaikan, boleh ditanya lagi ya. Mungkin udah cukup jelas ya dari jawaban dari Yuda, cara memberikan batasannya. Mungkin untuk satu pertanyaan terakhir, kita buka ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ada dari Rami. Kak, kalau kita daftar pas maba dan waktu SMA nggak ada sertifikat prestasi apapun, bagaimana ya? Hanya ada prestasi kita SMP dan SD. Itu pun tidak linear, sertifikat rumpuan sosial dan MTK. Jadi posisinya nih dia punya sertifikat prestasi tapi tidak linear dengan jurusan yang sekarang nih dari Rami. Boleh dijawab tidak? Oke, Kak Rahmi, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak masalah ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di persyaratan, sertifikat itu bersifat opsional. Itu bisa diisi, bisa enggak. Cuman kemarin sama nih seperti Kak Rahmi, saya juga memasukkan sertifikat dari SMP malahan Kak Bang Raffi. Jadi saya masukin dari sertifikat kelas 8 SMP itu saya lampirkan. Karena pihak penyelenggara juga tidak memberikan batasan tahun gitu. Jadi saya melampirkan semua sertifikat yang saya miliki dari SMP gitu. Itu boleh ya, Kak Rami, di-upload saja. Daripada kosong lebih baik kita isi gitu ya. Dan tidak linear itu tidak masalah. Kalaupun tidak linear dengan jurusan kita sekarang, itu juga menunjukkan kondisi di mana kita itu adalah orang yang berani untuk keluar zona nyaman dan berani mencoba hal-hal baru. Itu juga akan menjadi selling point dari personal kita. Oke, bagus sekali jawabannya Yuda. Yuda, terakhir ya. Ini ada dari Dr. Muhammad Bairudin. Bagaimana cara menambahkan atau kombinasi permasalahan kesehatan hewan sesuai riset kita dengan tema BU? Bagaimana ya? Gimana tuh, Yud? Baik, izin dokter, ini senior ya, senior saya. Jadi bagaimana cara menambahkan atau mengkombinasikan permasalahan kesehatan hewan sesuai riset kita dengan tema BU bagaimana? Nah, ya, inilah sebetulnya izin dokter. Jadi kemarin itu saya kesulitan nih, sedikit cerita, saya kesulitan bagaimana mengkombinasikan urgensi kesehatan hewan terhadap tema. Sedangkan tema kita itu karakter di era digital gitu. Nah, jadi salah satu cara saya kemarin itu untuk merelatekan tadi, itu tadi saya ada menyampaikan slide di bagian perspektif ini. Jadi dokter dapat menambahkan di situ bagaimana pengalaman-pengalaman dokter di bidang kesehatan hewan atau riset dokter yang sedang berjalan itu membangun sesuatu hal yang produktif untuk meminimalisir penggunaan AI gitu dokter. Jadi untuk apa ya, kalau untuk kombinasikan agak rumit. Cuman itulah salah satu cara yang saya pikirkan kemarin. Semoga tema tahun ini kembali seperti yang dulu ya, membahas kontribusiku gitu. Jadi kita bisa relate langsung. Tapi kalau situasi temanya seperti itu, seperti yang penyalahgunaan AI, itu dokter dapat menambahkan di bagian bagaimana riset tersebut dapat mengurangi ketergantungan saya kepada AI gitu, seperti itu. Jadi jawabannya itu sebetulnya tergantung tema apa yang keluar nantinya gitu. Oke, baik. Nah, ini langsung direspon sama Dokter Muhammad. Oke, paham. Terima kasih. Oke, nah, baik. Pasti banyak sekali struggle-struggle karena memang kedokteran hewan sendiri sama tema yang dikeluarkan cukup agak sulit nih bang menyamakannya atau mengkombinasikannya. Nah, baik teman-teman, itu merupakan pertanyaan terakhir dari sesi manusia saya kita pada hari ini. Mungkin nanti boleh teman-teman yang mungkin ada pertanyaan yang timbul tiba-tiba tengah malam, boleh di chat aja Yuda. Dan nanti Yuda bisa share
Instagramnya ataupun kontak yang bisa dihubungi. Baik teman-teman, sebelum acara kita tutup, mungkin kita bisa melakukan foto bersama. Selanjutnya, aku minta kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya dan juga menggunakan virtual background resmi Fabu agar mengabadikan momen persamaan ini secara bagus. Ini teman-teman boleh untuk on cam sama pakai virtual backgroundnya. Kita tunggu ya. Oke, ada Niha, udah on cam. Ayo calon-calon kedokteran hewan. Calon-calon dokter hewan yang kompeten. Pasti masih siap-siap. Ayo yang lain yuk, on cam. Kita tunggu bentar lagi ya. Teman masih siapin kameranya. Oh iya, sebelum itu teman-teman kira-kira udah dapat gambaran kira-kira kapan buka beasiswa unggulannya? Udah pada tahu belum? Kayaknya belum pada tahu ya, soalnya dengar-dengar dari pusat kemungkinan bukanya nanti 20 Juli. Nah, teman-teman udah bisa langsung siapin UKBI-nya, sama juga udah boleh konsul beberapa hal nanti sama Yuda. Karena memang cari mentor yang satu rumpun studi itu susah, susah bang. Jadi Oh, nanti yang boleh banget ya nih, ya, boleh banget. boleh banget. Intan mungkin boleh dipakai virtual backgroundnya Intan sebelum kita. Oke, kita tunggu beberapa orang lagi ya. Oke, mungkin Kak Dea sama Kanza sama Sheila. Eh, Soundcam nggak ya? Mungkin Kak Dea sama Kanza dan juga Sheila belum bisa soundcam. Jadi kita foto aja lebih dulu. Oke, baik semuanya dalam hitungan. Ini gaya formal dulu ya. 3, 2, 1. Oke, bagus. Bang Raffi boleh request gaya V veteriner. 3, 2, 1. Gaya BU. Beasiswa unggulan ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, cakep.
Nah, baik teman-teman yang saya banggakan, demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Boleh di reaction tepuk tangan dan juga love-love-nya. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada seluruh peserta. Jangan lupa terus ikuti berbagai program edukasi dari Forum Awardee Beasiswa Unggulan ataupun FABU yang didukung oleh cemerlang.com. Pastikan juga kalian mengikuti dan juga memantau Forum Awardee Beasiswa Unggulan agar tidak ketinggalan informasi mengenai webinar, mentoring, open class, serta berbagai kegiatan lainnya. Nah, pastikan juga teman-teman mengundang dan juga bergabung pada sesi-sesi berikutnya dalam rangkaian sehari belajar. Sampai jumpa di acara Fabu selanjutnya. Saya Raffi Rambi, selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat sore. Terima Terima kasih kasih, semuanya. Mbak Raffi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.